Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusholli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat beriman. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah kita menulis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu 15 tanda orang yang meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah adalah harapan setiap muslim. Kita semua ingin mengakhiri hidup dengan cara yang baik, diridai oleh Allah, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Namun, bagaimana kita tahu bahwa seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Apa saja tanda-tandanya? Mari kita bahas satu persatu dengan detail dan mendalam. Silahkan simak videonya hingga akhir, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran sahabatku semua. Terima kasih. Tanda yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal. Tanda pertama yang menunjukkan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat syahadat sebelum ajal menjemput. Kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi keimanan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mengapa kalimat ini begitu penting? Karena syahadat adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ketika seseorang mengucapkannya di akhir hayat, itu menunjukkan bahwa hatinya tetap teguh dalam keimanan, meskipun mungkin selama hidupnya dia pernah melakukan kesalahan. Contoh nyata dari hal ini adalah kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, beliau sempat mengucapkan syahadat dan berwasiat agar amalannya diterima oleh Allah. Ini adalah bukti nyata bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu tanda kedua, wajah yang berseri dan tenang. Tanda kedua adalah wajah yang berseri dan tenang setelah meninggal. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah seringkali terlihat wajahnya cerah, seolah-olah dia sedang tersenyum. Ini adalah tanda bahwa jiwanya telah diterima oleh Allah dengan rahmatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia meninggal dunia, maka wajahnya akan bersinar karena cahaya amal soleh yang pernah dia lakukan. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa, melainkan cahaya keimanan yang memancar dari dalam hatinya. Ini adalah bukti bahwa dia telah bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Contohnya adalah kisah seorang ulama besar, Imam Syafi'i. Ketika beliau meninggal, wajahnya terlihat sangat tenang dan berseri, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Ini adalah tanda bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu tanda ketiga adalah meninggal pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengapa hari Jumat begitu istimewa? Karena pada hari Jumat Allah menurunkan banyak rahmat dan ampunan bagi hamba-hambanya. Orang yang meninggal pada hari ini dianggap memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Contohnya adalah kisah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Beliau meninggal pada hari Jumat, dan banyak orang yang menyaksikan bahwa jenazahnya terlihat sangat tenang dan damai. Lalu tanda keempat adalah meninggal dalam keadaan berpuasa. Puasa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berpuasa, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran dan ketakwaan. Orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa menunjukkan bahwa dia telah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah hingga detik terakhir hidupnya
Contohnya adalah kisah seorang wanita yang meninggal saat berpuasa Ramadan. Ketika jenazahnya dimandikan, tubuhnya mengeluarkan bau harum, seolah-olah dia telah dimuliakan oleh Allah. Lalu tanda kelima, meninggal karena melahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Melahirkan adalah proses yang penuh risiko dan pengorbanan. Wanita yang meninggal karena melahirkan dianggap sebagai syahid karena dia telah berjuang untuk memberikan kehidupan baru. Contohnya adalah kisah seorang ibu yang meninggal saat melahirkan anaknya. Meskipun dia telah pergi, anaknya tumbuh menjadi anak yang syalih dan selalu mendoakannya. Lalu tanda keenam, meninggal karena tenggelam atau tertimpa bencana alam. Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggal karena tenggelam, tertimpa reruntuhan atau terbakar adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Bencana alam adalah ujian dari Allah. Orang yang meninggal karena bencana alam dianggap sebagai syahid karena dia telah bersabar menghadapi ujian tersebut. Contohnya adalah kisah para korban tsunami. Meskipun mereka meninggal karena bencana, mereka dianggap sebagai syahid karena telah bersabar dan tetap beriman kepada Allah. Lalu tanda ketujuh, meninggal dalam keadaan sedang membela kehormatan diri atau keluarga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal karena membela kehormatan dirinya, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contohnya adalah kisah seorang ayah yang meninggal saat membela keluarganya dari kejahatan. Meskipun dia telah pergi, perjuangannya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Lalu tanda kedelapan, meninggal karena penyakit Ta'un atau wabah. Rasulullah SAW bersabda, kematian karena Ta'un adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penyakit Ta'un adalah wabah yang menular dan mematikan. Orang yang meninggal karena penyakit ini dianggap sebagai syahid karena dia telah bersabar menghadapi ujian dari Allah. Contohnya adalah kisah para korban wabah di masa lalu. Meskipun mereka meninggal karena penyakit, mereka dianggap sebagai syahid karena telah bersabar dan tetap beriman kepada Allah. Lalu tanda kesembilan, meninggal dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Jihad adalah puncak dari ibadah karena melibatkan pengorbanan harta, jiwa, dan raga untuk membela agama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Orang yang meninggal dalam keadaan berjihad dijamin masuk surga. Ini adalah tanda husnul khotimah yang sangat mulia. Contohnya adalah kisah para syuhada di medan perang, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Beliau gugur dalam perang Uhud, tetapi namanya tetap harum hingga hari ini sebagai syahid yang mulia. Lalu tanda ke-10, meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ilmu agama adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama dianggap sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Contohnya adalah kisah seorang santri yang meninggal saat sedang menghafal Al-Quran. Meskipun dia telah pergi, hafalannya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Lalu tanda ke-11, meninggal dalam keadaan sedang berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kebaikan, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kebaikan adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kebaikan dianggap sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Contohnya adalah kisah seorang dermawan yang meninggal saat sedang membagikan sedekah. Meskipun dia telah pergi, sedekahnya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Lalu tanda ke-12, meninggal dalam keadaan sedang salat. Salat adalah tiang agama. Orang yang meninggal dalam keadaan salat dianggap sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Contohnya adalah kisah seorang imam masjid yang meninggal saat sedang salat.
Meskipun dia telah pergi, sholatnya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Lalu tanda ke-13, meninggal dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Zikir adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Contohnya adalah kisah seorang ahli zikir yang meninggal saat sedang mengucapkan kalimat tasbih. Meskipun dia telah pergi, zikirnya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Lalu tanda ke-14 adalah meninggal dalam keadaan sedang berhaji atau umrah. Haji dan umrah adalah ibadah yang sangat mulia. Contohnya adalah kisah seorang jamaah haji yang meninggal saat sedang tawaf. Meskipun dia telah pergi, hajinya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian tanda ke-15 adalah meninggal dalam keadaan sedang berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Contohnya adalah kisah seorang anak yang meninggal saat sedang merawat orang tuanya yang sakit. Meskipun dia telah pergi, kebaikannya tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wallahu alam bisyawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 15 tanda orang yang meninggal husnul khotimah. Semoga kita semua bisa mengakhiri hidup dengan cara yang baik, diridai oleh Allah, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, agar kita bisa meraih husnul khotimah di akhir hayat kita. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.